Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Sobat Ngariksa, selamat malam. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam Ngariksa Ngaji Manuskrip Kuno Nusantara. Sekarang kita masuk pada episode yang ke-109. Alhamdulillah. Pertama-tama saya mohon maaf, ada keterlambatan karena ini siaran langsung. Tadi ada kendala teknis sedikit karena sudah lama rupanya saya tidak menyapa Sobat Ngariksa secara langsung. Sudah sejak episode yang ke-100, 8 episode, artinya kali 2 Jumat, bisa dibayangkan. Itu kita menghadirkan perbincangan saya dengan para kolega melalui video-video yang direkam. Khususnya perjalanan saya ke Eropa beberapa waktu lalu ya. Jadi mohon maaf Sobat Ngariksa. Sepertinya ada beberapa Sobat Ngariksa yang sudah menunggu, tidak sabar. Karena tadi ketika melihat judulnya, wah ini wajib ditonton katanya. Mohon maaf ya. Baik Sobat Ngariksa, pada malam ini saya akan melanjutkan seperti yang saya sampaikan, membacakan manuskrip dari Marawi City. Saya memberi judul di sini Tertib Nikah Laki Bini. Saya juga tidak tahu kenapa di Marawi City, di Mindanao, di Filipina Selatan, kok ada kalimat laki bini. Jadi ini bukan dari saya, ini dari manuskrip gitu. Nanti kita lihat. Biasanya kan laki bini itu kan dari Betawi ya, atau saya salah baca barangkali. Nanti kita lihat. Sebelumnya, sebagaimana biasa di Ngariksa, di Ngaji Manuskrip Kuno Nusantara, karena kita ngaji ini, jadi mari kita bacakan suratul Fatihah terlebih dahulu kepada para pengarang kitab, para penulis manuskrip, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat kita ya. Dan saya ingin mengajak Sobat Ngariksa untuk membacakan suratul Fatihah untuk beberapa kolega, keluarga dari tim Sobat Ngariksa atau tim Ngariksa juga ini, beberapa dari keluarganya ada yang sedang sakit. Jadi mari kita doakan mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan, dan mungkin kalau ada yang sakit dari kita juga ya. Ala hadiniya wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sobat Ngariksa, saking lamanya saya agak lupa ini bagaimana biasanya kita memulai kalau Ngariksa. Mungkin kita coba saja pertama-tama dari saya menjelaskan manuskrip yang mau kita baca. Nah, ini dia manuskripnya. Jadi koleksi-koleksi dari manuskrip Melayu Islam, koleksi Syekh Muhammad Said di Marawi City. Ini kan seri Ngariksa yang ke berapa ya? Ada tulisannya seri ke-11. Jadi sudah 10 seri tentang koleksi Marawi, ini yang ke-11 dan masih akan banyak karena bungkus dari manuskrip dari Marawi City itu ada sekitar 18 bungkus dan kita baru masuk pada bungkus yang ke-5 ya. Nah, manuskrip di Marawi City katalognya sudah terbit dan kita akan membacakan semuanya, mudah-mudahan ya, nanti ada kesempatan. Saya sering menyampaikan ini untuk mungkin yang baru melihat sekilas saja bahwa manuskrip-manuskrip ini adalah hasil digitalisasi dari proyek dengan Profesor Kawashima Midori di Sophia University di Jepang, berkat bantuan dari Alim Usman almarhum dan juga beberapa kolega di sana waktu itu dalam rangka mencari dan menyelamatkan manuskrip-manuskrip di Filipina Selatan tahun 2012. Nah, pertanyaannya kenapa sih kok sampai merasa penting membacakan manuskrip dari Marawi? Yang malam ini saya janjikan kan ada 2 topik tuh. Yang pertama itu tentang zikir, doa yang katanya wajib dibaca. Yang kedua tentang yang disebut sebagai tertib nikah laki bini itu. Kayak apa itu? Nanti kita lihat. Saya sudah bikin disclaimer. Ini mungkin agak sedikit sensitif temanya. Nah, mengapa penting? Nah, saya ingin menghubungkan dari ini Sobat Ngariksa. Marawi City itu kalau bagi kita, bagi Indonesia ya,
pengkaji sejarah Islam Indonesia khususnya itu terhubungkan dengan sangat kuat dengan beberapa wilayah di Nusantara, khususnya Aceh, Banten, Cirebon. Dan belakangan saya tahu juga ternyata dengan Syekh Yusuf Makassar, dengan mana itu Sulawesi Selatan ya, kemudian juga dengan Palembang. Nah, tapi di sini saya akan fokus pada relasi keilmuannya dengan Banten, karena kaitan dengan apa yang akan kita bahas gitu. Jadi relasi keilmuan Marawi City dengan Banten itu terlihat betul dari koleksi-koleksi yang ada di Marawi City. Saya pernah menulis di Republika kalau tidak salah di yang populernya tentang Aceh, Mindanao, jaringan Aceh, Mindanao, Banten dan Cirebon. Saya pernah menulis itu ya. Bisa dilacak jejak digitalnya. Salah satunya misalnya ini relasi dengan Banten itu terlihat dari seorang tokoh yang ada di dalam semacam stempel, ini lingkaran ya. Ini manuskrip tentang Tarekat Syatariah di Marawi City. Ada tulisan di sini Taklib Syekhina Abdillah bin siapa ini? Abdul Qahar ya. Syekh Al-Haji Asy-Syatari gitu. Nah, kita tahu bahwa Syekh Abdul Qahar itu adalah seorang mursyid Tarekat Syatariah di Banten dan juga di Cirebon sesungguhnya. Makanya terkait antara Cirebon dan Banten. Kemudian yang kedua, ini Marawi City terkait dengan Banten itu bisa kelihatan dari memori Banten itu sering sekali disebut. Ya mungkin sering banget enggak ya, tapi untuk ukuran dalam manuskrip itu menurut saya cukup sering gitu. Jadi misalnya ketika menyebutkan beberapa tokoh, ada disebut salah seorang guru asal Banten, Syekh Abdus Syakur. Nah, di sini disebutkan dalam bungkus pertama, manuskrip keempat, bahwa bagian-bagian ini katanya mengandung teks tentang Sufism di dalam bahasa Melayu dan beberapa dalam bahasa Arab. Kemudian ada formula zikir Tarekat Syatariah yang disebut Aurad Tarekat, itu yang diajarkan oleh seorang ulama Banten, yaitu Syekh Abdus Syakur Banten gitu. Ya. Bahkan juga disebut di sini Syekh Maulana Ibrahim, guru dari Syekh Abdus Syakur itu gitu. Nah, itu kelihatan. Jadi Banten ini sangat penting sebagai lokus rujukan, saya kira ya, dalam hal keilmuan di Marawi City di Mindanao di Filipina Selatan. Nah, kebetulan beberapa hari lalu nih saya ngobrol nih tentang Banten dengan salah seorang zuriat Syekh Nawawi Al-Bantani dengan Abah Kiai Haji Ma'ruf Amin. Beberapa hari lalu saya datang diundang ke kediaman beliau dan menjelaskan tentang signifikansi Banten, signifikansi manuskrip dan kitab Syekh Nawawi dalam konteks sejarah intelektual Islam di Asia Tenggara, di Nusantara pada masa itu. Kita menyebutnya Nusantara atau Bilad Al-Jawi gitu ya, Bilad Jawa gitu. Nah, dalam pertemuan itu salah satunya adalah bahwa memang ini manuskrip Syekh Nawawi, kemudian Banten Islam, dan juga pesantren pada abad ke-19 itu belum cukup banyak dimunculkan dalam konteks makronya, dalam konteks Asia Tenggara. Dan salah satunya ya dihubungkan dengan Marawi ini, manuskrip-manuskrip di Banten itu. Jadi mengapa Ngariksa sangat mempedulikan ini, karena ya kalau tidak diangkat naskah-naskah itu barangkali akan terlupakan. Apalagi Abah Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam episode yang ke-75 kan pernah memberikan testimoni Bapak Wakil Presiden kita ke Ngariksa ini di episode yang ke-75. Alhamdulillah waktu itu sedang khataman manuskrip Zubdatul Asrar ya, karangan Syekh Yusuf Makassar. 75 itu berarti tahun lalu, saya lupa tanggalnya. Dan sekarang sudah 109, terakhir ini 108, kita berbincang tentang ulama Aceh, guru Alawiyin, yang sebetulnya Alawiyin, Ba'alawi, itu juga ada juga di Marawi, nanti akan sampai pembahasannya. Nah, untuk yang sekarang, kita akan masuk pada bungkus kelima, ya, manuskrip yang pertama. Sobat Ngariksa bisa terlihat di sini,
bagaimana gambaran dari kertasnya di dalam katalog yang terbit di Sofia University itu, kertasnya dari kertas Eropa, cap kertasnya juga ada Pro Patria di sini, kemudian ada beberapa teks. Jadi satu bundel itu selalu hampir selalu mengandung beberapa teks. Di sini ada menyebut Riyadhus Shalihin dan seterusnya gitu ya. Nah, tetapi tentu di dalam waktu yang terbatas ini saya tidak akan membacakan semuanya. Nanti dalam episode yang berikutnya barangkali kita sambung lagi. Penampakan awal dari bungkus kelima manuskrip pertama itu seperti ini. Kadang-kadang saya tidak bisa memahami kalimatnya karena campur antara bahasa Melayu dengan bahasa Maguindanao, bahasa Maranao. Jadi barangkali untuk mereka yang memahami bahasa Filipina Selatan, Maranao, boleh juga tuh kalau ada kata-kata gitu ya yang bisa dipahami. Ini coretan, ini juga saya kira apa ya? Allahumma inna nas'aluka bi'izzatika ya aziz. Mungkin ini masih bahasa Arab, tapi yang ininya sepertinya bahasa Maranao, yang ininya tentu saja bahasa Arab. Faslun fi fadhaili auliya'illahi ta'ala. Pasal bab menyatakan tentang kemuliaan para wali Allah gitu. Nah, tapi itu hanya depannya saja dan tidak lengkap, dan saya juga tidak akan membacakan semuanya. Ada salah satu ini Sobat Ngariksa, satu teks yang menurut saya banyak sekali kedekatan tradisi dengan teks-teks yang ada di pesantren, wiridnya, zikirnya gitu ya, salawatnya gitu. Misalnya ini. Nah, ini satu teks yang ada beberapa halaman ya. Kalimat awalnya itu yang wajib disebut sekali pada seumur hidup. Nah, jadi ini ada zikir yang dituliskan di sini. Kalau bisa kita seumur hidup itu pernah deh baca zikir ini. Apalagi di bulan Rajab nih barangkali ya. Mungkin bisa kesempatan untuk membacakan beberapa zikir yang kan ada zikir-zikir tertentu ya di dalam bulan Rajab ini. Ada istighfarnya Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, misalnya Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, sampai ada kiai yang mengijazahkan baca 70 kali begitu ya setiap hari dan seterusnya. Macam-macam. Nah, sekarang ini saya ingin bacakan wirid yang disebutkan di dalam manuskrip di Marawi City ini. Ini dalam bahasa Melayu pengantarnya, tentu wiridnya dalam bahasa Arab ya. Yang wajib sebut sekali pada seumur hidup, karena ain ya, seumur hidup, apa nih? Seumur hidup, yang wajib sebut sekali pada seumur hidup, maka barang siapa meninggalkan salah satu daripada atau dibacanya, tetapi tiada diniatkan ia akan wajib, maka yaitu durhaka kepada Allah karena ia meninggalkan wajib. Nah, jadi ini ada bacaan yang dianggap wajib dalam tradisi masyarakat Muslim abad ke-19 di Marawi City, artinya di Nusantara, kan waktu itu kan bagian dari Nusantara. Kalau tidak pernah membaca beberapa kalimat ini, wah itu katanya durhaka kepada Allah ya. Nah, makanya kita coba lihat nih, apa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah. Itu yang pertama. Nah, ini ya segini bacaannya. Jadi silakan Sobat Ngariksa mungkin diamalkan. Saya yakin pernah membaca ya. Ini kan seumur hidup. Tapi formula yang ini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah, yang ada di dalam manuskrip ini gitu ya. Nah, coba kita lihat bacaannya berikutnya.
Barang siapa datang ia akan ampunannya, ini A-nya dengan H, hampuna. Betul nggak? Oh bukan ya, bukan ampunan ya. Barang siapa datang ia akan hamparannya. Hamparannya itu mungkin sajadah ya Sobat Ngariksa. Tentu kita bisa saling ngoreksi, silahkan Sobat Ngariksa bisa, karena ini live, jadi memberikan komentar di Facebook barangkali kalau ada koreksi. Barang siapa datang ia akan hamparannya, maka dibacanya astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Berarti astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali. Niscaya diampunnya. Niscaya mungkin diampuninya mungkin ini sepertinya ya. Niscaya diampuninya atau niscaya diampuni Allah Ta'ala dosanya. Dan jika ada ia upama sebuah laut itu sekalipun. Jadi kalau merutinkan membaca ini, apalagi di bulan Rajab kan kita sering diajarkan untuk berdoa ya. Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa balighna ramadhana. Ya Allah, berikanlah berkah kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan suci Ramadan. Nah, ini teks yang pertama Sobat Ngariksa. Jadi yang tertib nikah laki bininya sebentar lagi ya. Itu walaupun dosanya sampai ini nih, seupama apa nih, sebuah atau sebuah ya, sebuah laut, meskipun dosanya itu sangat besar. Kemudian bacaan berikutnya apa nih? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Di sini ada waw terselip di tengah. La ilaha illallahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Oh iya, ada koreksinya di bawahnya itu. La ilaha illallah, wallahu akbar. Sadaqahu rabbuhu. La ilaha illallah wahdah la syarikalah. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. La ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah. Ini adalah zikir nafi isbat, meniadakan kemudian menetapkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kita melihat formula ini kelihatan bahwa pengaruh tarekatnya memang cukup kuat ya. Jadi zikir la ilaha illallah yang biasa ada di dalam tarekat. Dan memang Syatariah kan sangat kuat waktu itu, abad ke-19 di Melayu. Maksud saya di Marawi City ini, sama dengan di Aceh, di Banten, di Cirebon, dan di beberapa wilayah lain, termasuk di Jawa juga. Kemudian kalimat berikutnya, qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul, walau kanal abdu dzanban min dzanbin kabirin aw saghirin. Oh, terus apa nih? Ini bahasa Arab atau bukan? Barang siapa seorang hamba mempunyai dosa besar, dosa kecil, kemudian thumma, oh iya, kabiron aw saghiron berarti tadi itu. Walau kana al-abdu dzanban min dzanbin kabiron aw saghiron, thumma yaqumu wa yatatahharu, kemudian ia bersih-bersih, salat, summa shalla raka'ataini, kemudian salat 2 rakaat, tsumma yaqulu, kemudian ia berdoa ba'da salami, setelah salam, kadzalika, doa yang tadi itu, astagfirullahaladzim mi'ata marrah. Barang siapa yang salat 2 rakaat ya, ia punya dosa nih. Ini sedang membicarakan orang yang punya salah gitu. Kemudian ia salat, kemudian 2 rakaat salam, setelah itu baca astagfirullahaladzim 100 kali. Ma min dunubihi illa ghufirat. Tidak ada dosanya itu kecuali insyaallah niscaya diampuni. Itu beberapa bacaannya lagi. Jadi kalau kita perhatikan mungkin ini tentang taubat ya. Kemudian apalagi nih? Di bagian berikutnya, bismillahirrahmanirrahim. At-taibu min dunubihi habibullah. Orang yang bertaubat dari kesalahannya itu adalah kekasih Allah. Seperti firman Allah Ta'ala,
wa tubu ilallahi jami'a, dan bertobatlah kalian kepada Allah semuanya, ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, dan seterusnya. Ini kelihatan sekali mengingatkan para pembaca di bagian-bagian ini tentang keutamaan taubat. Nah, di sini kan ada semacam judulnya mungkin. Haqiqatut taubah ar-ruju' min sab'atin ila sab'atin. Nah, ini menarik juga nih. Bagi mereka yang merasa punya salah, nggak tahu salah kultural atau salah politik. Wah, ini salah politik ya. Jangan nyerempet lah ya, ngariksa mah nanti pemilihnya kan beda-beda nih kalau sobat ngariksa. Tapi kalau ada yang merasa salah begitu, maka hakikat taubat itu harus kembali dari 7 perkara ke 7 perkara. Yang pertama, minal jahli ilal ilmi. Harus kembali dari kebodohan kepada pengetahuan. Minal jahli ilal ilmi. Kalau dikasih tahu sesuatu yang memang dia tidak tahu, jangan ngeyel gitu. Kalau itu kebenaran. Apalagi kalau kebenarannya itu memang terbukti benar begitu ya. Itu harus taubat itu, minal jahli ilal ilmi. Yang kedua, wa minal maksiyati ilal taati. Harus kembali dari maksiat kepada taat. Itu hakikat taubat tuh yang benar. Yang ketiga, wa minal harami ilal halal. Kalau seandainya selama ini rezekinya ada yang haram, segera kembali menuju rezeki yang halal. Udah berapa tuh? 3 ya. Minal jahli ilal ilmi, minal maksiat ilal taat, minal haram ilal halal. Terus berikutnya, wa minal kizbi ilal sidqi. Aduh. Kembali dari kebohongan, yang kalau suka bohong begitu, kepada kebenaran, kejujuran berarti. Jadi kalau bahasa ininya di sini menarik juga nih, apa mungkin bahasa Melayunya? Dan daripada dosa itu kembali kepada sidik. Ya terjemahnya. Minal kidwi, dari kebohongan, ila sidik, kepada kejujuran. Kemudian yang kelima, wa minar riya'i ilal ikhlas. Kalau selama ini ria itu, maka kembali kepada ikhlas. Ya, ikhlas ya levelnya beda-beda tentu saja. Pokoknya ikhlas lah gitu yang sudah kita ketahui secara umum. Jangan ria pengen dipuji terus gitu ya. Wa minal kibri, yang berikutnya ila tawadhu'i. Yang keenam, dari takabur menjadi tawadhu, menjadi handap asor kata orang Sunda mah gitu. Nah, itu hakikat taubat tuh. Nah, 6 ya. Yang terakhir, wa minan naumi ilal qiyami. Kalau kerjaannya itu tidur saja, tidak pernah sholat, segera sholat. Kalau kerjaannya itu lewat waktu sholat begitu, kemudian ya kembali kepada berjaga di sini bahasanya. Dan daripada tidur kembali kepada jaga. Mungkin kalau ya bisa jadi qiyamul lail, bisa juga tidak. Tapi kan kalau qiyamul lail sunnah kan, kalau sunnah ditinggalkan ya bukan berarti dosa sih gitu. Nah, tetapi yang dimaksud di sini tentu saja minan naumi ilal qiyami itu mungkin bisa dari lalai, kemudian segera bangkit gitu ya. Walaisati taubah, bukan yang namanya tobat, belum disebut tobat illa bihadhis sab'ah, kecuali kalau sudah melaksanakan 7 perkara ini. Fahadhi sholatu taubah. Nah, ini kemudian dalam teks ini disebutkan tentang ini nih, kalau mau sholat taubat. Kalau bagi mereka yang merasa punya banyak dosa, barangkali saatnya itu taubat. Nah, takbirnya usolli sholat taubat, ta'atan lillahi ta'ala, Allahu Akbar, dan seterusnya itu ya. Nah, kemudian di dalam sholat taubat itu fakul katanya, baca ba'das salam, setelah salam astagfirullahaladzim mi'ata marrah, 100 kali. Kelihatannya 100 banyak, tapi sesungguhnya enggak juga. Kalau tasbih diputar, satu putaran aja udah 99 kan. Nah, itu cepat sebenarnya. Astagfirullahaladzim, kemudian subhanallah 100 kali, alhamdulillah mi'ata marrah 100 kali juga, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Astagfirullahaladzim min kulli dzanbin adnabtuhu amdan au khata'an. Nah, ini doa tambahannya ini dari penulis di Marawi City ini. Jadi setelah membaca istighfar dan seterusnya ditambahkan astagfirullahaladzim min kulli dzanbin adnabtuhu amdan au khata'an sirran au alaniyatan saghiran au kabiran. Innaka anta ghaffarud dzunub fattahul qulub sattarul uyub kashiful kurub wa atubu ilaihi minad dzunub
alladzi a'lamu wa minad dzunub alladzi la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi sobat ngariksa, sebetulnya kalau kita baca kitab Bidayatul Hidayah misalnya yang diberikan syarah oleh Syekh Nawawi Banten Muraqil Ubudiyah, itu juga ada amalan-amalan yang rutin seperti ini. Jadi amalan setiap habis subuh itu misalnya dibaca 10 kali, ada asyru kalimatin. Ada 10 kalimat yang masing-masingnya dibaca 10 kali. Kemudian kali 10 masing-masing jadi 100 gitu. Macam-macam sih ya, amalkan yang kita bisa lah gitu ya. Kemudian halaman berikutnya qala ulama berkata bahwa at-taubatu wajibatun. Tobat itu wajib ala kulli muslimin, bagi setiap muslim, min kulli danbin, dari segala dosa. Fa in kanat al maksiyat. Nah, ini pesan di bulan Rajab nih. Fa in kanat, maka kalau ada al maksiyatu, al kemaksiatannya itu bainal abdi, antara hamba. Kalau dosa kita merasa ini dosanya itu antara hamba wa bainallahi taala, urusannya itu vertikal saja dengan Allah, maka yang la tata'allaq bihaqqil adami, yang tidak ada hubungannya dengan dosa kita kepada sesama manusia, maka taubatnya itu falaha salasus syurut. Ada 3 syarat. Kalau urusannya sama Allah. Coba kita lihat nih, lebih mudah mana, urusan sama Allah atau sama manusia nih? Yang pertama, kalau urusan dosanya sama Allah itu ahaduha ayyaqla anil maksiyat. Itu memutuskan dari perbuatan maksiatnya, fil hali, pada saat itu juga. Wasani, dan yang keduanya ayyan di ma'ala fi'liha, menyesal. Pertama, selesai udah, aduh tadi itu melakukan sesuatu keburukan yang dilarang sebetulnya oleh Allah, selesai, kemudian harus merasa menyesal. Dan wasalis, yang ketiganya itu ayyazam alla ya'uda ilaiha. Itu aja, 3 hal itu. Janji tidak akan mengulangi lagi, sudah gitu. Tapi kalau nanti diulang lagi berarti ya taubatnya taubat sambal katanya gitu ya. Nah, tetapi fa'in faqada ahadu hadhihi salasah, kalau tidak ada aja salah satu di antara 3 ini, lam yasihha taubatuhu, ya taubatnya tidak sah. Nah, sekarang bagaimana kalau dengan sesama manusia? Wa in kanat, dan kalau ada apa al maksiyatu, maksiatnya itu tata'allaqu, berkaitan bi adamiyin, dengan sesama manusia, fasyurutuha, maka syaratnya itu ditambah arbaatun. Nah, ada 4 tambah 1 berarti ya. Hadhi salasah, maksudnya yang tadi itu, jadi berhenti dari dosanya, kemaksiatannya, kemudian menyesal, kemudian apa yang ketiganya, berjanji untuk tidak kembali, ditambah wa ayyabro'a min haqqi sahibiha, dan harus lulubaran. Apa itu lulubaran itu ya, bahasa ya, lulubaran itu bahasa Sunda ya. Harus lulubaran, minta maaf lah kira-kira begitu. Min haqqi sahibiha, dari hak pemilik itu kemaksiatannya. Fa in kanat malan, kalau seandainya urusannya itu harta, wa nahwahu, atau sebangsanya harta, roddahu ilaihi, kembalikan kepada orang. Kalau kita sempat pernah mengambil harta orang lain, kembalikan. Itu syarat yang keempatnya. Wa in kanat hadda qadfin wa nahwahu makanahu au talaba afwahu, kalau seandainya pernah yang menyakiti begitu ya minta maaf. Jadi harus minta maaf loh, berat juga loh. Malah susah nanti kalau nggak ketemu sama orangnya. Gimana itu kalau urusan dengan adami, kalau tersinggung misalnya gitu, kalau ya. Wa in kanat ghibatan, kalau seandainya sifatnya itu ghibah, istahallahu minha, harus minta halal dari dia. Kalau pernah ngomongin, aduh ini di masa pilpres ini banyak sekali ya, ngomongin orang, astagfirullah, naudzubillah, astagfirullah. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Banyak gibah, apalagi yang hoax. Wa yajibu, dan wajib ayatuba, bertobat seseorang itu min jami'id dzunub, fa in taba min ba'dihha sahhat taubatuh. Kalau tobatnya sebagian saja ya masih sah sih gitu. Ya, tapi kalau bisa semuanya gitu ya. Nah, ini katanya sobat ngariksa dijelaskan di dalam kolofon dari bagian teks ini, wa qad tadhaharat dalailul kitab wa sunnah wa ijma'al umma ala wujubit taubat. Riyadhus sholihin. Nah, di sini Riyadhus sholihin. Walaupun ini alifnya tidak ada ya. Itu artinya
teks yang tadi itu diambil sari-sarinya dari kitab Riyadhus Shalihin karangan An-Nawawi. Bukan Syekh Nawawi Banten, tapi karangan An-Nawawi yang dari Nawa ya, dari Damaskus gitu. Gitu Sobat Ngariksa, bagian yang pertama. Mau bagian yang kedua? Nah, kita minum dulu lah. Sobat Ngariksa silahkan diseruput dulu kopinya. Bismillah. Jadi sifatnya ngariksa itu sebetulnya bacain manuskrip Sobat Ngariksa dan per halaman loh. Makanya ya saya membantu Sobat Ngariksa ini yang membutuhkan tahu halaman-halaman manuskrip yang pernah saya baca keseluruhan tuh dari Marawi. Nah sekarang saya bacakan. Jadi halaman berikutnya ya saya tunjukkan saja meskipun tidak saya baca keseluruhannya ya. Nah di halaman berikutnya itu ada ini Sobat Ngariksa, ada identitas pemilik manuskrip ini. Hadzal kitab sahibu, atau dari Sohibu dulu ya. Sohibu hadzal kitab Muhammad Hafidzuddin ya. Kalau hadzal kitab Sohibu, atau bisa juga ini ada hu-nya rupanya. Hadzal kitab Sohibuhu Muhammad Hafidzuddin. Kitab ini itu mubtadanya, kemudian khobar mubtadanya itu terdiri dari mubtada dan khobar lagi. Jadi khobar jumlah namanya, jumlah ismiyah. Hadzal kitab ini sohibuhu, pemiliknya adalah Muhammad Hafidzuddin. Siapa itu Muhammad Hafidzuddin? Ya itu pasti orang lokal di Marawi City pada saat itu yang harus ditelusuri ya. Dan berikutnya ada lagi ini kutipan hadza kitab al-faraid. Ya'khudhu, mungkin kalau yu'khudhu barangkali diambil min kitab al-mahalli bisyarh al-minhaj al-talibin. Jadi yang ingin saya katakan itu kalau membaca teks-teks ini, ya ketika saya membaca teks ini maksud saya di Marawi City, saya tuh langsung terpikirnya itu pesantren. Pesantren di Indonesia, bahwa ini Filipina Selatan yang sekarang itu tidak lagi mengenal aksara Jawinya, tidak mengenal lagi huruf Arab seperti ini, bahkan ngerti juga tidak begitu. Dulunya itu tradisinya sama persis dengan pesantren kita sekarang. Tapi sekarang sudah musnah, hilang. Sementara pesantren di Indonesia eksis gitu. Riyadhus Shalihin tetap dibaca di pesantren. Ini Al-Mahalli juga tetap dibaca, Al-Minhaj dibaca. Jadi luar biasa loh Indonesia itu tradisinya menjaga, dan itu saya kira kontribusi dari pesantren. Bapak Kuning ya, Bapak Kitab Kuning maksudnya. Saya ingin menyebut bapaknya Kitab Kuning itu ya, kan sering disebut Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani itu. Karena di abad ke-19 itulah manuskrip-manuskrip mulai dicetak, ya kan? Dan Syekh Nawawi Banten gitu, itu dalam 10 tahun, dalam durasi jangka 10 tahun lah kira-kira 1860 sampai 1870 itu kerjaannya tuh ngarang terus beliau, ngarang kitab. Ada kitab yang dikarang hanya dalam 11 hari misalnya gitu ya. Nah, karena apa? Ya banyak permintaan dari percetakan untuk dicetak. Nah, dan sekarang karangan-karangan Syekh Nawawi Banten kan lebih banyak ditemukan dalam bentuk syarah yang sudah tercetak di pesantren-pesantren. Kemudian halaman berikutnya Sobat Ngariksa, ini ada tampilan seperti ini. Ini namanya ilustrasi ya. Ada ilustrasi, ada iluminasinya. Dan di sini kelihatannya sederhana, tapi ini adalah Ring of Solomon sebetulnya. Ya, saya pernah membahas tentang cincin Sulaiman, Ring of Solomon. Profesor Dato Annabel Gallop itu juga pernah menulis artikel tentang ini gitu. Nah kemudian ya ini tentang faraidnya, Kitabul Faraid. Nanti Sobat Ngariksa, ini cukup lengkap bagian teks yang ini. Tapi saya tidak ahli matematika, jadi saya tidak bacakan. Saya itu kalau dulu ketika kuliah, mau kuliah S1 begitu, itu menghindari fakultas yang ada matematikanya. Gitu. Makanya saya masuk ke IAIN. Dan IAIN pun saya ngambil sastra Arab. Karena kalau ngambil fakultas syariah tetap saja ada faraid nih, harus ngitung sepertiganya tirkah itu berapa. Nah, ya, jadi nanti kalau ada yang tertarik silahkan. Ini kitab faraid di Marawi City. Nah kemudian Sobat Ngariksa, ini ada lagi satu halaman, kalimatnya itu adalah yang menggambarkan tentang hubungan ruh dengan tubuh lahir. Nah ini saya bacakan kutipannya saja sedikit ya.
Bermula ruh itu tiada bercerai. Ini kadang-kadang, bukan kadang-kadang, tadi sempat saya baca berciri. Berciri apa? Oh, ternyata bercerai. Bermula ruh itu tiada bercerai dengan tubuh, hancur sekalipun. Pada maknanya, maka jika tubuh merasai nikmat, ruh pun demikian juga. Dan jika merasai adab, ruh demikian juga. Dan amal dan iman pada hukum serta dengan ruh dan badan. Jadi ini kelihatannya sih sederhana, tapi lumayan juga nih memberikan pemahaman kepada kita bahwa dalam tradisi Melayu ya, pemahaman masyarakat Muslim Melayu saat itu, bahwa sebetulnya ketika seseorang itu meninggal sudah puluhan atau ratusan tahun sekalipun, pada dasarnya itu tidak bercerai, sebenar-benarnya bercerai ya, antara ruh dengan badan gitu, apalagi kalau baru. Makanya kan kalau orang baru meninggal itu memperlakukan jasadnya juga, jenazahnya kan hati-hati dan sangat hormat, meletakkannya segala, karena ruh itu tiada bercerai dengan tubuh. Kalau dia merasa nyaman badannya itu, maka ruhnya juga nyaman. Tapi kalau badannya disakiti, mungkin ruhnya juga sakit, gitu ya. Nah, ini sesuatu yang menarik. Di sininya bermula orang mati. Nah, dijelaskan bermula orang mati itu yang bercerai, nyawa itu daripada tubuh, dan nyawa itu pada apa ini? Wah, ini nggak kebaca ke bagian bawahnya, kita lewat aja. Kita lewat dulu, dan ini katanya dinukil daripada satu kitab, apa ini? Ziyadi, dibahasakan dengan bahasa Melayu. Ini juga satu statement yang cukup penting, bahwa bahasa Melayu di Filipina Selatan, di Thailand Selatan itu dipakai saat itu ya. Dan kemudian halaman berikutnya juga ada apa ini? Kitab Ma'rifat. Kitab apa ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, ini tentang fikih ini, istinja, wajib dan seterusnya. Tapi ini hanya penggalan saja. Nah, ini dia Sobat Ngariksa, teks yang kedua, terakhir. Ini ada teks judulnya itu ya seadanya seperti itu. Tertib nikah laki-laki dengan bininya. Jadi tadi ada Sobat Ngariksa yang bilang, wah ini kalau bagi yang sudah nikah bagaimana? Ya, justru bagi yang sudah nikah sebetulnya tertib nikahnya itu. Nah, kita coba lihat ya. Mulainya dari sini. Ini saya besarkan. Mana tadi? Oh, ini ya. Mulai dari pasal ini rupanya. Pasal ini pada menyatakan tertib. Ini sebetulnya hurufnya itu ta, ro, ya, ta, ba gitu. Tetapi setelah dicari-cari kata, tidak mungkin kata lain kelihatannya. Tertib. Oke, tertib. Atau mungkin pengucapan abad ke-19, kata tertib itu bukan tertib tapi teritib barangkali. Wallahu a'lam. Harus dilihat nih oleh Badan Bahasa nih, oleh Prof. Aminuddin Aziz barangkali kalau sedang menyimak. Beliau ini seorang yang mempromosikan, yang mempromotori kemarin diterimanya bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional di UNESCO. Kang Amin, mungkin teman-teman di Badan Bahasa bisa dicek nih, abad ke-19 itu tertib itu seperti apa nulisnya. Pasal ini menyatakan tertib nikah seperti laki-laki dengan bininya. Nah, jadi ini yang tadi saya komentari, kok di Marawi City abad ke-19 ada istilah laki bini gitu ya. Kalau laki-laki mungkin biasa, laki, perempuan biasanya, tapi ini bini. Coba, ada nggak alternatif lain selain kata bini gitu? Rasanya tidak ada. Laki-laki dengan bininya. Dan tertib perempuan, nah di sini perempuan. Gimana nih Sobat Ngariksa? Ada bini, ada perempuan. Apa bedanya? Saya belum sempat menganalisa. Karena ini baru hari ini tadi saya siapkan. Dan tertib perempuan dengan lakinya.
ketahui olehmu segala umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adapun rukun nikah apabila kita tidur dengan bini. Nah, jadi rukun nikah yang dimaksud di sini bukan nikah itu harus ada suami, calon istri, ada saksi, ada siapa lagi? Ada penghulunya, ya, ada sighatnya, ijab kabul gitu. Bukan, ternyata yang dimaksud tertibnya itu di sini rukun nikah itu apabila kita tidur dengan bini, dengan istri kita, maka apa nih? Ditaruh kita di kiri. Ini laki-laki nih, laki-lakinya di sebelah kiri katanya. Di kiri yang bininya. Apabila di kanan, batal. Jadi, ini apa ya kira-kira motivasi penulis naskah ini? Kalau tidur nih para suami, di sebelah mana? Di sebelah kiri dari istrinya. Ada maksudnya mungkin ya. Kalau di sebelah kanan, batal. Adapun, tapi gini, saya ingin menjelaskan begini, Sobat Ngariksa. Kelihatannya narasi-narasi ini tentang relasi laki-laki dan perempuan selalu dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya spiritual ya, kalau di dalam bacaan teks ini. Kita lihat coba. Adapun rukun Islam berjima ya. Adapun rukun Islam berjima dengan bininya hari Jumat. Berarti kalau suami dan istrinya itu berjima itu hari Jumat katanya. Atau hari Kamis boleh juga, atau hari Isnin. Sabtu dilewat ya. Sabtu Minggu jangan. Kemudian jikalau turun mani, ini saya sudah disclaimer nih di iklan bahwa ini vulgar teksnya, jadi bagi yang belum 17 tahun ke atas silahkan tutup telinganya. Jikalau turun mani itu yang hari 3, hari 3 itu yang tadi ya, hari Jumat, hari apa lagi? Hari Kamis sama hari Senin. Ingetin tuh ya. Kalau turun mani yang hari 3 itu atau apa nih? Atau lah. Itulah manikam. Ini ada satu istilah manikam. Menarik juga sebetulnya, nanti ada penjelasannya di belakangnya. Itulah manikam, maksudnya mani yang baik. Manikam itu mutu manikam ya, kalau nggak salah ada ya istilah mutu manikam ya. Jadi mutiara begitu. Ya, gitu katanya. Jadi kalau pengen punya anak yang ini, katanya tidurnya itu hari Jumat, hari Kamis, betul ya? Kamis ya tadi ya? Hari Senin, malam Jumat. Makanya suka biasa kalau ini malam Jumatan. Suami istri biasa suka malam Jumatan ya. Itulah manikam yang sebenarnya suci daripada segala suci. Yang paling suci. Terus ini apa nih? Suci daripada suci, sedap segala sedap. Cakep bener dah pokoknya. Arif dari PPIM. Tadi katanya mau menyimak karena pengantin baru nih. Jadi yang pengantin baru menyimak boleh nih. Ya. Ini hari apa sekarang? Jumat, boleh nih malam ini. Bagi yang sudah menikah ya, yang belum menikah tutup telinganya. Sedap segala sedap katanya. Dan jika jadi anak manikam Islam, dan jika jadi anak manikam Islam namanya. Ini anak manikam Islam nih. Kalau jadi hari itu, gimana tahunya bahwa jadinya hari itu ya? Ya ada medisnya perhitungannya. Kemudian dari itu apabila rukun berjima yang baik, tidur sedikit dengan bini kita itu, jika sekira-kira tidur yang semu. Jadi nanti kalau ada yang pesan, saya kasih aja deh, saya tidak akan baca semuanya.
Tadi ada yang mengingatkan juga ke saya, itu tujuannya apa sih membacakan naskah itu? Lah, bukan apa-apa. Ini naskahnya halamannya ada di bundel ini, jadi ya saya bacakan saja gitu. Nah, berikutnya nih apa nih? Sekira-kira tidur yang semuanya maka dia kita lewat dulu bagian itu deh. Tapi nggak nyambung kalau dilewat itu ya. Ini kepotong nih di sininya. Kesananya bini kita. Nah kemudian berikutnya itu Siti, si Anu, si Anu. Ini ada yang kelewat nih sobat ngariksa. Mohon maaf nih. Nanti bisa dilihat di teksnya. Tiba-tiba si Anu aja. Si Anu itu apa? Ya, Anu mungkin. Si Anu maka disaut perempuan Waalaikumsalam. Oh begini, saya ingat tadi ketika membacanya itu, ketika suami mau datang itu, maka ucapkanlah Assalamualaikum ya Siti, gitu maksudnya. Ini kan Siti nih, Assalamualaikum ya Siti, mesra sekali kan. Kan Rasulullah SAW ke Siti Aisyah juga mesra ya, ya Humaira, gitu. Wahai yang merah pipinya, kan gitu kan. Nah ini juga begitu. Mungkin bukan harus Siti, tetapi panggilan sayangnya apa gitu. Love language-nya apa mungkin gitu ya. Kalau di sini diumpamakan ya bermesra-mesraan, maksudnya disapa itu sapaan yang biasa romantis gitu. Nah, kemudian maka disaut perempuan Waalaikumsalam ya Muhammad. Muhammad maksudnya ya karena dicontohkan panggilan gitu yang baik gitu ya. Jikalau tiada menyaut perempuan itu, gimana kalau udah Assalamualaikum nggak nyaut juga? Jika tiada menyaut perempuan itu di apa nih? Di apa ini? Di tiajurnya. Nanti sobat ngariksa lah ikut baca ya. Seperti ada head. Oh, misalnya maksudnya kalau tidak merespon karena ada head, sedang head barangkali, atau sakit yang besar, lagi pusing, lagi capek, jadi nggak merespon. Udah Assalamualaikum ya Humaira, Assalamualaikum ya Siti, maksud jangan Humaira. Humaira masih Siti Aisyah ya. Assalamualaikum ya Siti. Ini karena Melayu ya Siti jadinya ya. Tapi kalau sedang ada head atau ada sakit yang besar, maka digantung Allah Ta'ala yang lidat itu pada hari kemudian. Maksudnya jangan dipaksa, karena lagi sakit, ya ganti di hari kemudiannya. Maka saut perempuan itu serta menghadap dengan lakinya. Kemudian kata dibaca Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi basa-basinya gitu. Ayo yang mau mempraktekkan dengan doa-doa basa-basi. Segala sesuatu ada doanya ini. Ada adabnya, ada pedomannya, ada etikanya. Laki bini juga ya. Selalu ada tata kramanya. Serta bangun maka disuruh kita duduk pada tapak kaki kita. Nah, jadi kalau sudah besoknya itu merespon, alhamdulillah begitu. Nah, lalu duduk laki-lakinya duduk pada tapak kaki kita yang apa nih? Yang kedua, kemudian maka suruh bali mapang. Saya nggak paham nih bali mapang nih apa. Dengan kita, maka bertemu yang perutnya dengan perut kita. Oh, jadi deket-deketan, dideketin perutnya tuh, Mas Arif. Nah, ini saya nyontohin Mas Arif aja deh, yang kenal. Yang perutnya dekatkan dengan perut kita. Kemudian serta bertemu lubang hidungnya dan lubang hidung kita. Waduh, dekat sekali ya. Jikalau keluar nafas kita masuk pada nafasnya. Jikalau keluar nafas kita masuk pada nafasnya. Saking dekatnya maksudnya. Ini gambaran. Saya sih membacanya kalau sesuatu itu ya tidak harfiah, tetapi kedekatannya, keintimannya.
Jikalau keluar napasnya masuk kepada nafas kita, dan jika keluar nafasnya masuk kepada nafas kita. Nah, kemudian di sini jadi sobat ngariksa kelihatannya ini vulgar terus apa sensitif, padahal tidak. Kalau saya membaca secara keseluruhan ternyata ini sedang mengajarkan sebetulnya bahwa segala sesuatu itu ada zikir dan ada ingat nafi isbat tadi, zikir la ilaha illallah, nafas itu kan membahasakan nafas kan. Nah, lihat di sininya misalnya la ilaha illallah serta masuk kepada nafasnya bininya perempuan itu Muhammadun Rasulullah. Jadi la ilaha illallah. Ketika la ilaha illallah. Nah, jadi pesan moralnya itu kalau saya membaca itu bahwa di dalam cara pandang konstruk pemahaman masyarakat Muslim Melayu termasuk di Filipina Selatan, segala aktivitas kehidupan manusia tidak bisa dilepaskan dari spiritualitas keagamaan. Nah, karena mayoritas Islam, Muslim ya selalu ada doa-doa. Bahkan 3 kali dibaca, 3 kali dibangun, 3 kali dipulang, maksudnya diulangi gitu ya. Kemudian bahkan dibaca tafakkaru. Nah ini kalau dalam manuskrip seringkali tulis ayatnya keliru, mungkin cara nulisnya ya. Tafakkaruna fi hidayatika man kana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan seterusnya. Nah, kemudian sobat ngariksa di halaman berikutnya itu ada yang saya mohon maaf ya kalau saya keliru menafsirkan atau apa, tetapi ya ini ilustrasi yang ada yang disebutnya itu inilah pintu Aisyah gitu. Ini namanya memang begitu di sini. Ini ada ilustrasi seperti ini. Ya, sobat ngariksa bisa tafsirkan sendiri. Tapi di atasnya itu nih doanya nih. Ini dibaca tatkala kita membuka pintu. Wah, membuka pintu itu berarti apa? Mau pengantinan baru mungkin ya. Doanya itu ini. Mungkin teksnya kalau yang sudah hafal bisa mengoreksi. Allahumma jannibni asyaitona wa jannibis syaiton mimma razaqtana. Nah, biasanya kan begitu, tapi tertulisnya di sini Allahumma jannibni asyaitonu wajnubni mimma razaqna. Nah, tentu ini kurang tepat ya. Tapi intinya itu ya Allah, jauhkanlah setan dariku dan jauhkanlah setan itu dari anak yang mungkin engkau akan rizkikan kepadaku. Itu doa bagi suami istri ya. Allahumma jannibis syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana. Hafalin tuh Mas Arif. Allahumma jannibis syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana. Sempet nggak tuh baca doanya ya? Pengantin baru, aduh. Jangan-jangan nggak sempet lagi gitu ya. Keburu-buru. Bismillah. Nah, kemudian di mana itu kalimat inilah pintu Aisyah? Coba kita lihat. Maka ditaruh, waduh ini lebih vulgar lagi ya. Maka ditaruh titik-titik kita di atas perut perempuan itu, serta dibaca rahmatun min rabbil alamin. Itu doanya. Terusin nggak nih? Makin malam ini kok makin panas ya. Inilah pintu Aisyah. Jadi saya nggak tahu kenapa di dalam teks di tradisi Melayu ini kok disebutnya itu inilah pintu Aisyah. Ini maksudnya nih. Inilah pintu Aisyah dari atas tempat manikam kuning warnanya. Wah, sampai ada warnanya ya. Nah, dan seterusnya gitu ya. Di sini ada di samping kanan dari ilustrasi yang disebut sebagai inilah pintu Aisyah itu. Sudah itu maka ditaruh zakar kita di kanan perut perempuan. Dan seterusnya. Oke, nanti sobat ngariksa lihat sendiri ya. Karena di sini ada nih staf kameramen kita nih belum menikah nih. Ini juga sama ya. Jadi ada beberapa bacaan dan seterusnya. Jadi sekali lagi sobat ngariksa, sebetulnya pesan moralnya kalau yang ingin saya sampaikan adalah bahwa dalam kehidupan sehari-hari, apapun dalam tradisi masyarakat Muslim Melayu kita, manuskrip-manuskrip menggambarkan tingginya spiritualitas. Ya, jadi ini mungkin bukan hal yang tabu sebetulnya, tetapi karena dituliskan juga dan
bahkan di pesantren-pesantren di Indonesia kan juga memang dipelajari kan Uqudul Jen misalnya gitu kan. Nah, itu Syekh Nawawi Al-Bantani juga di situ banyak menjelaskan meskipun sudah ada penafsiran-penafsiran yang belakangan. Saya kira itu Sobat Ngariksa untuk malam ini kita cukupkan mungkin. Mohon maaf bagi yang kecewa mungkin sudah berharap terlalu banyak, tapi tidak tidak mendapatkan yang katanya mau vulgar. Sevulgarnya itulah di dalam manuskrip. Kalau mau yang khusus lagi ada itu, tapi mungkin bisa japri gitu. Seperti Gus Chandra waktu itu yang pesan, bisa kita sampaikan. Yang penting bahwa dengan membacakan manuskrip-manuskrip dari Marawi ini, saya sangat berharap kita jangan sampai seperti di Marawi City, di Mindanao. Jangan sampai manuskrip-manuskrip kita hilang karena tidak ada yang membacanya, tidak ada yang mengingat memori kolektifnya, tidak ada yang mengajarkannya lagi, sehingga setelah sekian lama ada putus mata rantainya, tradisi itu benar-benar hilang. Di Indonesia jangan sampai, jangan menjadi seperti Marawi, musnah manuskripnya. Saya kira demikian. Saya tidak tahu apakah ada dari Sobat Ngariksa di. Saya tidak bisa di sini bisa kelihatan tidak ya? Wah, tidak bisa sini. Oh iya. Ya, di sini tidak kelihatan. Ada di Facebook? Ada yang nyapa-nyapa aja sih. Oh begitu ya. Siapa tuh yang menyapa-nyapa? Akun Syafaat Muhammad. Oh, Mas Syafaat. Atur nuhun. Siapa lagi? Mawardi Yahya. Oh. Nadir Bakno. Dari Mbak Istiqomah Tunisia. Mbak Istiqomah di Aceh. Ya. Kalau di Aceh namanya Lapoe dan Binoe. Ya, itu Adinda Maskur mungkin ya. Dari Museum Pedir ya. Yang komen Istiqomah Tunisia. Ya, oke, ya. Alhamdulillah Sobat Ngariksa, ternyata meskipun saya jeda cukup lama, tapi Sobat Ngariksa ada yang hadir dan terus mengikuti ini. Terima kasih banyak. Insya Allah nanti setelah selesai juga nanti videonya akan kita unggah ya di Ngariksa kita. Ada diskusi. Iya betul ya, silahkan disampaikan diskusinya. Biasanya setelah ini, setelah selesai juga, karena kalau lagi live saya tidak bisa melihat, tapi kalau nanti setelah selesai saya bisa merespon barangkali ya. Baik, kita akhiri saja. Sobat Ngariksa, Marawi mewarisi catatan dan tradisi pemahaman Islam seperti yang kita amalkan. Banten menjadi inspirasi dan tempat berguru para penulis Marawi di masa lalu. Pujian, sholawat, tasbih, tahmid, dan zikir diijazahkan. Kitab kuning yang hingga kini dikaji di pesantren menjadi rujukan. Spiritualitas, tauhid, dan keyakinan tentang keesaan Tuhan juga menjadi amalan. Ada juga catatan ringan harian, bukan sepele dan tidak boleh diabaikan. Karena ini perkara etika laki bini saat berduaan. Demi menjaga marwah dan adab, tersedia selalu pedoman dan tuntunan. Manuskrip Marawi menjadi saksi betapa membanggakan negeri kita ini. Mari kita rawat sebagai ingatan bersama. Salam Ngariksa. Terima kasih Sobat Ngariksa yang sudah subscribe, sudah share, sudah kemarin saya senang sekali Kepala Andri Pak Imam Gunarto menyampaikan bahwa saya selalu dapat notifikasi kalau ada video baru. Itu artinya menyalakan notifikasinya. Kepala Andri, Arsip Nasional Republik Indonesia. Saya kira memang Ngariksa ini mungkin salah satu, kalau saya nggak tahu yang lainnya ada lagi atau tidak. Seingat saya sih ya salah satu yang bisa menyampaikan, bisa membacakan manuskrip-manuskrip yang mungkin akan diajukan menjadi memory of the world misalnya gitu ya.
menjadi manuskrip bagian dari ingatan kolektif nasional, memori kolektif bangsa, dan seterusnya. Oleh karenanya, mari kita manfaatkan Ngariksa ini untuk selalu kita mencoba menatap masa depan dengan merawat masa silam. Terima kasih. Salam Ngariksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.